Selamat pagi anak-anak, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 6 subtema 1 yang bertema aku dan cita-citaku, dan kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema kita adalah tentang puisi. Mari kita ikuti pembelajarannya. Berikut ada contoh puisi. Yang pertama, puisi dengan judul Cita-citaku, dan yang kedua dengan judul Cita-citaku juga. Kalian coba amati, baca dulu. Setelah kalian tadi mencoba membaca puisi, membaca dalam hati, apakah yang dimaksud dengan puisi itu? Iya, puisi adalah sebuah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ya, jadi tidak berupa paragraf seperti karangan biasa ya. Nah, apakah rima dan irama itu? Ya, rima adalah persamaan bunyi atau persajakan. Apa maksudnya? Pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik maupun pada akhir puisi yang berdekatan. Rima ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Sedangkan irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, atau keras lembutnya ucapan bunyinya. Apakah yang membedakan puisi dengan karangan-karangan yang lain? Nah, ini ciri-ciri puisi. Ciri puisi yang pertama, puisi ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi itu disebut bait. Kemudian di sini kita ada pemilihan kata atau diksi yang kalimatnya atau kata-katanya itu bersifat kias, padat, serta indah, dan mempertimbangkan rima atau persajakan seperti yang sudah dibahas di depan tadi. Berikutnya menggunakan majas atau gaya bahasa atau perumpamaan ya. Itu biasanya sangat dominan dengan menggunakan contoh-contoh perumpamaan. Nah, latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, sekarang unsur-unsur apa saja yang ada dalam puisi? Yang pertama adalah unsur kata. Unsur utama dalam penyusunan puisi yaitu menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Berikutnya ada larik atau baris, yaitu paduan kata-kata yang dituliskan dalam bentuk kalimat yang berbentuk baris. Berikutnya kalimat. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, berupa frase, atau juga bisa berupa kalimat lengkap. Berikutnya adalah bait. Bait adalah kumpulan larik yang tersusun harmonis
dan mengandung makna dari puisi tersebut. Nah, ini rima, diulang lagi ya. Rima yaitu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Suku kata ya, bukan huruf akhir. Rima bisa berupa pengulangan bunyi, ya, yaitu dengan sajak a atau a b atau bunyi bebas tanpa pola. Berikutnya adalah irama atau pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya dalam membaca puisi. Dan makna atau isi. Ya, makna atau isinya merupakan informasi utama yang disampaikan dalam puisi tersebut. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca. Ya. Tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan atau membuat puisi? Untuk membuat puisi kita memerlukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan topik utama dan juga judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, kita menentukan ide pokok untuk setiap baitnya nanti. Keempat, kita akan menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan juga rima. Lalu yang terakhir, kita harus mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi adalah bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan juga indah. Lalu, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan juga merdu saat nanti dibacakan. Lanjutnya, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, maka harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Ya, lalu puisi kita mengandung imajinasi tentang topik yang dibicarakan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.